semuanya, siapa nih yang udah tahu tentang sejarah Benteng Vredenburg? Nah, kali ini kita akan menjelaskan nih sejarah Benteng Vredenburg seperti apa. Benteng Vredenburg ini terletak di pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Margomulyo nomor 6 yang berhadapan langsung sama Gedung Agung. Lokasinya tuh super strategis karena ada di kawasan Malioboro dan gampang banget loh dijangkau, cuman 10-15 menit aja dari titik 0 km. Benteng ini tuh salah satu tempat paling ikonik di Yogyakarta, letaknya pas di tengah kota dan sering banget jadi destinasi wisata sejarah. Oke teman-teman, inilah Benteng Vredenburg. Yaitu benteng ini adalah benteng bekas peninggalan Belanda yang terletak di pusat Yogyakarta. Tepatnya berhadapan dengan sebelah sana, itu tunjukkan sebelah sana, Keraton Yogyakarta. Benteng ini dibangun pada tahun 1760 atas pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk melindungi keraton yang di sebelah sana. Benteng ini awalnya bernama Brunsberg. Benteng ini adalah peristirahatan dan kemudian diubah menjadi Vredenburg. Benteng ini pemandaian oleh Belanda. Oke, kenalkan, nama saya Vincent. Saya sebagai edukator di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Oke, secara singkat, jadi pada zaman dahulu benteng ini berdiri pada tahun 1760. Dulu tujuannya apa? Karena dulu kan ada penjajahan Giyanti yang dipecah menjadi dua, antara Keraton dan Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Nah, untuk Surakarta sendiri itu bergabung sama Belanda. Nah, akhirnya pun Yogyakarta itu nggak mau, karena dulu itu diiming-imingi sebagai Raja Jawa pada zaman dahulu. Akhirnya pun karena Belanda takut kepada pihak Keraton Yogyakarta, akhirnya pun dibuatlah benteng ini dinamakan Benteng Rastenburg, atau artinya adalah benteng peristirahatan. Tujuannya apa? Agar bisa beristirahat bagi para perwira dan juga bagi para tentara Belanda. Lalu, saat dapat kemudian, benteng ini mengalami gempa bumi yang hebat dan pun meratakan tanah karena dulu masih menggunakan kayu dan bambu. Lalu kemudian, 7 tahun kemudian, benteng ini dibangun kembali dinamakan Benteng Vredenburg, atau artinya adalah benteng perdamaian. Jadi ada berdamai antara keraton dan juga pihak Belanda. Untuk cara merawatnya itu kita ada perawatan sendiri khusus, itu hampir 6 bulan sekali, dan juga kita bisa ada maintenance juga gitu selama ya betul, harus dibersihkan di kuas-kuas supaya awet, karena itu barang-barang zaman dahulu yang memang masih asli. Oh, sampai sekarang berarti masih asli, sudah masuk ke dalam. Selanjutnya kita dibawa ke ruangan yang namanya ruang daur hidup nih. Ruangan ini tuh nuansanya beda banget, klasik banget. Ada diorama yang nyeritain perjuangan bangsa dari waktu ke waktu. Terus ada satu benda mencolok, yaitu mesin cetak tua, namanya mesin Heidelberg. Besar, kokoh, dan dulu itu dipakai buat nyebarin kabar perjuangan loh guys. Bayangin ya, di zaman dulu berita perjuangan itu dicetak dari mesin yang kayak gini. Lanjut, kita bertemu sama sosok yang pastinya familiar, yaitu ada patung Ibu Fatmawati. Beliau itu yang kita tahu sendiri menjahit bendera merah putih pertama loh. Perjuangannya nggak main-main, soalnya angkat senjata gestu kecil kayak gini tuh justru menjadi makna yang besar. Masuk ke diorama-diorama berikutnya, ada momen saat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memimpin rapat dukungan proklamasi pada 19 Agustus 1945 di Yogyakarta. Dari sini makin kelihatan nih guys peran besar Jogja di masa-masa awal kemerdekaan.
Selanjutnya ada bagian soal media massa. Salah satunya ada perabutan percetakan harian Sinar Matahari. Lokasinya ada di Hotel Garuda. Suasana waktu itu pasti panas banget. Semangat rakyatnya itu kerasa banget. Jadi nih guys, perjuangan orang Jogja zaman dulu itu kelihatan banget di sini. Lanjut, kita dibawa ke pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI, dan Sono Budoyono. Kejadiannya itu antara 25 sampai 27 November 1945. Serangan ini datang dari sekutu dan jadi salah satu fase barat di masa awal kemerdekaan. Terus juga ada diorama pertempuran Kota Baru 7 Oktober 1945. Ini adalah salah satu perlawanan awal dari Jogja yang cukup krusial. Terlihat jelas di diorama ini bagaimana perjuangan rakyat pada saat itu. Lanjut guys, ada pelucutan senjata Jepang di Ganganyam. Semangat rakyat waktu itu nggak main-main. Semua pengen bebas dari penjajahan dan mereka tunjukin itu dengan aksi yang nyata. Bagian selanjutnya nih ya, nggak kalah menarik, ada tentang mata uang. Kita dikasih lihat macam-macam uang yang pernah beredar di Indonesia dulu. Dari zaman VOC sampai sebelum rupiah resmi keluar, dan ada bentuknya koin dan juga uang kertas yang desainnya unik-unik nih teman-teman. Ada juga nilai rupiah yang masih menyentuh angka yang kecil seperti 5 rupiah itu. Nah, puncaknya ada peluncuran ORI Oyang Republik Indonesia di tanggal 30 Oktober 1946. Pengangkutan mantan tahanan Belanda dan Jepang di stasiun Tugu. Dari situasi ini itu penuh tekanan menuju harapan baru. Bayangin tuh, dari bilik penjara terus bisa lihat langit yang bebas lagi. Ada juga kegiatan militer Akademi Jogja di Gedung Kristelich Mulyo April 1946. Tempat ini jadi saksi pelatihan awal buat para calon tentara Republik Indonesia. Terus juga nih guys, dibahas tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, tanggal 5 Oktober 1945 di markas besar TKR. Nah ini nih, cikal bakal TNI kita sekarang. Di sisi lain ada Kongres Pemuda Indonesia di Jogja, diselenggarakan di alun-alun utara Balai Mataram, tanggal 10 sampai 11 November 1945. Ini momen penting buat ngelihat seberapa kuat anak muda waktu itu. Berikutnya ada momen yang simbolis banget, yaitu penurunan bendera Himnomaru dan pengibaran merah putih di Gedung Cokan Katai 21 September 1945. Rasanya kayak ya udah, ini Indonesia nih, udah menang nih. Bisa lihat sendiri euforia di dalam miniatur diorama yang terlihat teman-teman. Ada pas pemerintah Republik Indonesia dikatakan hijrah ke Jogja pada 4 Januari 1946. Soekarno dan rombongan turun dari stasiun Tugu, dan sejak saat itu Jogja jadi ibu kota negara sementara. Di bagian lain ada kegiatan pemuda dan pelajar di masa revolusi. Lokasinya ada di lapangan Bumijo tahun 1946. Dioramanya menunjukkan bagaimana mereka turun langsung ke medan perjuangan. Cukup dengan diorama-diorama, bagian selanjutnya ini ada koleksi baju-baju juga. Ada yang warna hitam lengkap dengan atributnya. Ini terlihat seperti seragam resmi yang ada bintang gelar di dada sebelah kiri. Jadi bisa dilihat sendiri ya teman-teman, benteng ini tuh sungguh menyentuh sekali saat kita masuk di situ. Di sini ada suasana bagaimana pintu masuknya teman-teman. Wah, dari pintu masuk aja udah kelihatan banget nih, estetik banget, cocok nih buat foto-foto. Itu dia teman-teman, dimana suasananya berada di Benteng Vredenburg. Perjalanannya itu dari Malioboro ke sini tuh deket banget.
tinggal jalan kaki atau bisa naik beca sambil nikmatin suasana kota Jogja yang khas. Lampu jalan, ada suara musisi jalan, semua tuh ngasih vibe yang kamu tuh nggak bisa dapetin di kota lain, teman-teman. Buat yang suka foto-foto, spot di Benteng ini tuh instagramable banget, atau bahkan cuma duduk santai di bangku tuh enak banget, apalagi kalau sama bestie atau pasangan nih. Sampai di sini dulu cerita kita, sampai ketemu lagi di perjalanan sejarah selanjutnya. Salam dari teman kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Bye, kita tunggu kamu di Benteng Fredebook Jogja.